Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Berbicara tentang osiloskop. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan osiloskop menurut Harry Liddell dari SM0 VPO. Di sini dijelaskan cara penggunaan osiloskop untuk spesifik lebih ke penggunaan sebagai ham radio. Terhubung dengan ini ada sebuah artikel dari Harry Liddell juga tentang digital oscilloscope timepiece. Di sini latar belakangnya beliau ini membuat desain daripada osiloskop analog tabung sebelumnya dengan skema seperti ini. Dia menggunakan tabung 6LO1L kalau nggak salah ini ya. Dan seperti ini dia menggunakan dua buah trafo back to back ini untuk membuat tegangan tinggi keluar di sini ini 600 volt. Ini keluarnya sebenarnya outputnya ini 220 ya ini. Kemudian di sini jadi 220 keluar itu 12 volt AC, ini ada CT ya, kemudian back to back dan keluarnya itu baru digunakan ke output. Memang tidak efisien di sini, tetapi hal ini lebih praktikal ketika gunakan untuk mendapatkan output tegangan tinggi tanpa kita harus membuat trafo baru atau trafo yang khusus dan Anda harus menggulungnya hingga mencapai tegangan 600 volt misalnya. Di sini dia menggunakan ini ada 4 buah tabung ya, tube ini di sini, tapi ini sebenarnya 2 saja cukup kalau menggunakan 12 AU7. Kemudian ya ini simple sekali kalau seperti ini kalau untuk osiloskop audio ya, ini osiloskop frekuensi rendah seperti ini saja sudah cukup untuk membuat display sebuah osiloskop tentunya. Dari sini kemudian akan kita lihat nih seperti apa bagian timepiece-nya. Ini adalah sirkuit timepiece yang saya maksud ya. Di sini dia mempergunakan dua buah IC ini 4046 dan 4040. Jadi ini bisa berupa HEF atau CD, dua-duanya juga bisa. Beliau jelaskan di sini adalah ini basic sawtooth waveform generator. Sirkuit diagramnya ini sudah sangat jelas di sini, Anda bisa lihat sangat self-explanatory, semua sudah gambar menjelaskan 1000 makna itu ya seperti ini. Frekuensi adjust ada di sini di pin 9 dari 4046 ini. Kemudian clocknya outnya ini keluar, ini adalah 12 stick counter dari CD 4040 ini. Keluarnya di sini RAM generator ya, sawtooth outputnya seperti ini. Kemudian ini ada jumper, ini ada resistor divider yang berfungsi sebagai DAC. Kemudian dari sini akan kita lihat seperti ini untuk sirkuit layout PCB-nya ya. Jika Anda akan membuat ini sudah sangat jelas di sini, tinggal contek saja dengan software penciplak layout PCB. Dua side ini ada dari atas dari bawah, jadi kita nggak usah pusing-pusing perlu memikirkan bagaimana timepiece ini mengenai layoutnya. Ini sudah dibuatkan ini dari Om Harry Liddell SM0 VPO di sini. Kemudian sedikit tentang bla bla blanya ini perlu dipahami. Kemudian ini ada interface port. Dan ini nih bla 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 di sini perlu dipahami juga nih. The interface connector board will further develop depending on how the basic generator board perform. Jadi ini mau difungsikan sebagai apa gitu maksudnya.
The idea behind the interface PCB is that it can be plugged into the 14-pin header on the main port. Jadi bentuknya kecil dan mudah untuk dicopot pasang. Kemudian the second port will use for trigger and such. It can be also used for 9-bit digital to analog converter instead of the 8-bit digital to analog on the main port. Jadi kan ini fungsinya adalah digital to analog ya. Karena digital itu untuk ininya ya, proses terjadinya frekuensi generationnya itu dari domain digital. Tentunya ini menjanjikan presisi yang tinggi, kemudian menjadi outputnya analog berupa gelombang gigi gergaji atau sawtooth. Dan di sini juga dijelaskan, this is not the end of this project, this is just the beginning. If you have any good ideas or suggestion, then do not hesitate to contact me. Jadi ini masih berupa project yang berjalan, namun Anda bisa pergunakan ini sebagai inspirasi untuk membuat time base pada osiloskop ya. Ini adalah alternatifnya seperti ini, karena ini sudah diuji dan sudah bekerja dengan baik. Gitu. Coba kita flashback sedikit sebentar ke desain osiloskop yang lain ya. Dan ini nih yang dimaksud oleh time base itu seperti yang lainnya. Contohnya adalah seperti ini yang sudah pernah juga saya bahas di video-video yang berhubungan dengan osiloskop. Ini adalah dari build trigger osiloskop seperti ini. Di zoom di time base yang untuk osiloskop trigger yang menggunakan continuous baseline ya. Ini kalau kita mempergunakan time base dengan IC 555. Nah, di sini kompleks sekali. Namun ini bisa dibuat dengan mudah ini semua ini. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tentang osiloskop time base digital di sini. Anda bisa akses informasi ini di sm0vpo.altervista.org. Tinggal pilih saja untuk mencari di sini, ini sudah sangat jelas untuk alamatnya. Ya, demikian pemirsa mengenai pembahasan kita tentang time base generator digital dengan menggunakan IC CD4046 dan CD4040. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, bermanfaat yang mencari informasi tentang sirkuit time base untuk osiloskop. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Salam ngoprek.